semuanya, saya dan partner saya kali ini akan mewakili kelompok satu untuk menjelaskan tentang Kesultanan Tidor. Yuk simak videonya. Sejarah Kerajaan Tidor. Awal perkembangan Kesultanan Tidor. Kesultanan Tidor terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidor, Raja Tidor pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidor oleh Raja Tidor ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Tidor. Islam masuk ke Kerajaan Tidor tak lepas dari aktivitas perdagangan rempah-rempah kala itu. Pada pertengahan abad ke-15, perdagangan rempah di Maluku semakin ramai dibuktikan dengan banyaknya pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Raja-raja yang berpengaruh dan berkuasa. 1. Sultan Nuku. Sultan Nuku merupakan seorang pahlawan yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda pada abad ke-18. Beliau ini dikenal sebagai tokoh yang gigih melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan Tidor. 2. Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah adalah salah satu sultan Tidor yang terkenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan keberaniannya dalam mempertahankan wilayah Tidor dari serangan musuh. 3. Sultan Haji Mudzaffar Shah. Sultan Haji Mudzaffar Shah adalah salah satu sultan Tidor yang memerintah pada abad ke-19. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dalam menjaga stabilitas kerajaan dan hubungan dengan pihak asing. 4. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah salah satu sultan Tidor yang memerintah pada abad ke-20. Beliau dikenal karena upayanya dalam memodernisasi kerajaan Tidor dan memperkuat hubungan dengan pemerintah Indonesia. Cara kehidupan. Masyarakat di Kerajaan Tidor hidup dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan dan kekuasaan raja. Masyarakat Tidor memiliki tata nilai dan norma-norma sosial yang kuat yang dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang turun-temurun. Kehidupan sehari-hari masyarakat Tidor juga dipengaruhi dengan berbagai upacara adat, ritual keagamaan, dan perayaan yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Corak sosial budaya. Struktur sosial di Kerajaan Tidor terbagi berdasarkan kasta dan hierarki yang ketat. Keluarga kerajaan dan bangsawan menduduki posisi tertinggi dalam hierarki sosial, diikuti oleh pedagang, petani, dan masyarakat umum. Adat istiadat, upacara adat, seni tari, musik tradisional, dan kerajinan tangan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial budaya masyarakat Tidor. Mata pencaharian utama masyarakat Tidor pada masa lampau adalah perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di wilayah Maluku. Masyarakat Tidor aktif dalam kegiatan perdagangan dengan berbagai bangsa dan kerajaan di Nusantara maupun mancanegara. Selain perdagangan rempah-rempah, sebagian masyarakat Tidor juga bekerja sebagai nelayan, petani, atau dalam sektor kerajinan tangan. Peninggalan sejarah Kerajaan Tidor. Peninggalan Kerajaan Tidor pertama adalah Masjid Sultan Tidor yang dibangun pada tahun 1700. Awalnya masjid ini dibangun dengan konstruksi kayu, batu, pasir, kapur, dan atap dari alang-alang dan daun sagu. Seiring berjalannya waktu, Masjid Sultan Tidor akhirnya runcing ulang dan materialnya diganti dengan bahan-bahan yang lebih kokoh. Yang kedua ada Benteng Tahula. Benteng Tahula pertama kali dibangun oleh bangsa Spanyol yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Portugis. Setelah bangsa Spanyol pergi, benteng ini sempat ditinggali oleh Sultan Tidor, sebelum akhirnya dihancurkan oleh VOC pada tahun 1707. Ketika Sultan Nuku menjadi Sultan Tidor, Benteng Tahula mengalami perbaikan dan ditambahkan meriam serta amunisi yang dipersiapkan untuk menghadapi Belanda. Hingga kini, Benteng Tahula masih eksis meski tidak lagi utuh seperti sedia kala. Meski pernah dipunggar oleh pemerintah, namun pengunjung masih bisa melihat beberapa peninggalan Kerajaan Tidor, seperti tangga, dinding, dan pondasi yang membentuk geometri. Yang ketiga ada Benteng Tore. Benteng Tore pertama kali dibangun pada tahun 1578 oleh Portugis atas perintah Sancho de Vasconcelos.
Asal nama Torre diyakini terkait dengan nama kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre. Terima kasih banyak sudah menonton. See you again.